Saya akan membacakan dalam Alkitab Terjemahan Baru yang demikian. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya terjadi. Akan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Saudara-saudara sekalian, cerita di dalam bacaan kita merupakan ilustrasi yang sangat tepat, yang sangat indah dari tema kita, yaitu ilustrasi tentang disentuh, berbalik, dan diutus. Situasi ini, saudara-saudara, bermula dari kehancuran harapan para murid Tuhan Yesus. Harapan idealisme paling sedikit di dalam percakapan ini, para murid Kleopas dan temannya yang tidak disebutkan namanya,
yang mengatakan bahwa padahal kami dahulu mengharapkan dia menjadi pemimpin kami, menjadi raja kami, menjadi Mesias kami yang akan membebaskan bangsa Israel. Jadi idealismenya mereka, harapan mereka itu runtuh, hancur pada waktu Yesus yang menjadi sumber pengharapan mereka itu ditangkap, diproses, divonis, dan mati di kayu salib. Oleh karena itu maka dikatakan bahwa mereka itu muram mukanya, kehilangan harapan hidupnya. Saudara-saudara bisa membayangkan orang yang kehilangan harapan, orang yang kehilangan impiannya. Kita pernah mendengar ada anak yang sampai bunuh diri gara-gara nggak bisa sekolah atau nggak naik kelas. Orang tua juga banyak yang stres, bahkan sampai depresi yang luar biasa ketika anak mereka kena kasus narkoba dan sebagainya. Kita bisa bayangkan, bisa mengerti bahwa mereka tentu mukanya muram, harapannya runtuh, impiannya hancur, semuanya seolah-olah punah. Demikian juga yang terlihat pada diri Kleopas dan kawannya. Mereka memang masih bercerita tentang Yesus, masih paham tentang Yesus, tetapi cerita tanpa iman, PA tanpa iman, di gereja mendengar Yesus tanpa iman, membaca Alkitab tanpa iman. Jadi sepanjang perjalanan ngobrol tentang Yesus, kehebatannya ya, ketika Yesus bertemu dengan dia, menghampiri dia, mereka cerita lancar sekali apa yang terjadi. Emang lu nggak tahu apa yang terjadi hari-hari ini? Yesus orang Nazaret itu yang dulunya kami harapkan menjadi pemimpin bangsa kami, itu telah ditangkap, dibunuh oleh para pemimpin kami. Nah, saudara-saudara sekalian, situasinya seperti itu. Muram, patah semangat, berjalan pun nggak ngerti arahnya, asal berjalan aja. Nah, pada saat itulah saudara-saudara sekalian, Yesus datang. Nah, menarik juga bahwa mereka tidak mengenal Yesus. Apa sebabnya? Bisa jadi oleh kesedihan mereka sehingga membutakan fakta tentang Kristus yang bangkit. Tetapi bisa jadi oleh karena mereka itu kan sore, sedang berjalan menuju ke matahari yang mau terbit, yang mau terbenam, sehingga pandangan mereka itu terhalang oleh matahari, sehingga tidak mengenal dengan baik, dan lebih mereka itu memperhatikan fokusnya kepada kepedihan hati, sehingga mereka tidak mengenal dia, walaupun jalan ngobrol dan didengarkan oleh Tuhan. Sampai kemudian yang kedua, mereka mulai tersentuh ketika Yesus mampir ke mereka dan makan. Nah, saudara-saudara, di sana terjadi apa yang terjadi ketika sudah ada di kampung dan Yesus sudah menjelaskan tentang semua hal yang harus terjadi pada dirinya. Mereka mendesak dia, tinggallah bersama kami, ya, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu Yesus bersama mereka
ayat ini saudara-saudara itu ada di dalam menjadikan lagu tinggal satu hari telah apa itu ya, kalau di dalam Kidung Jemaat. Jadi lahir dari ayat ini. Jadi bersama dengan mereka di ruangan itu, di tempat rumah mereka, nah pada waktu Yesus memecahkan roti itu, berdoa bersyukur, itu dikatakan maka ketika ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka. Jadi terbukalah mata mereka, itu ada kesadaran, bukan hanya penglihatan, tetapi juga kesadaran yang baru. Mereka dibaharui kesadarannya bahwa yang ada di depannya itu adalah Kristus. Tetapi kemudian Yesus lenyap dari hadapan mereka. Jadi di sini ada kontinuitas di dalam diri Yesus, tetapi juga ada diskontinuitas. Ada kesinambungan pada diri Yesus setelah kebangkitan, tetapi juga ada ketidaksinambungan. Karena Yesus yang dulu hadir, tetapi dimensinya sudah bergeser, sudah berubah. Tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, bahkan dia bisa lenyap seketika. Ya, ada sesuatu yang tidak kontinu pada diri Yesus. Dimensinya sudah berubah. Yesus meninggalkan mereka, dan mereka itu lalu tersentuh dan dikatakan mengenal Dia. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Bayangkan sepanjang jalan hanya mikir keruntuhan impian mereka, kekecewaan harapan mereka. Tetapi ketika mereka mengenal Tuhan, apa yang terjadi saudara-saudara? Mereka mulai berbalik. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Dia menerangkan kitab suci kepada kita? Mereka bangkit, ya, terbuka matanya, muncul kesadarannya, berbalik dari orang yang patah semangat, dari orang yang runtuh harapan, menjadi orang yang punya harapan lagi. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Jadi mereka berbalik lagi, padahal itu sudah perjalanan 11 km itu ya. Sampai di rumah, balik lagi jalan. 11 km itu kalau kita jalannya agak santai dengan ngobrol itu, kira-kira itu 13-14 menit 1 kilometernya. Berapa itu? 14 itu. Ya kalau agak cepat jalannya memang bisa 12 menit, bisa 11 menit. Tapi kalau saya Bu Marta itu pasti 15 menit itu. Jalannya pelan. Ya, bayangkan 11 km, 22 km kira-kira begitu. Panjang. Mereka capek itu, ya. Sudah sampai di Yerusalem, ya, sampai di Emmaus, balik lagi, lalu kembalilah ke Yerusalem. Apa yang terjadi saudara-saudara? Mereka merasa perlu bersaksi, perlu bercerita. Jadi perjumpaan dengan Yesus mengubah semangat mereka, mengubah hati mereka, mengubah paradigma mereka, mengubah harapan mereka dari orang yang kehilangan harapan menjadi orang yang dipenuhi harapan lagi. Mereka bersaksi, aku telah melihat Tuhan. Dan mereka juga mendengar teman-teman yang lain bagaimana mereka juga telah melihat Tuhan. Ya. Dan itu yang selalu dikatakan bahwa kalau di hari Paskah itu kayak orang Indonesia kalau dulu kalau ketemu orang merdeka.
Selalu mereka mengatakan Yesus telah bangkit. Ya, Yesus telah bangkit. Kalau ketemu orang, Yesus telah bangkit. Ya, hari Minggu itu Yesus telah bangkit. Itu yang cerita itu menjadi terus menerus dikumandangkan, ya, dan dirayakan oleh para murid. Nah, saudara-saudara, itu yang terjadi pada para murid dalam perjalanan Emmaus Yerusalem, ya, Yerusalem ke Emmaus. Nah, mudah-mudahan hari ini kita akan menyaksikan ananda kita, miracle Pratama Justinus, ya. Kemarin ada yang tanya, siapa tuh Justinus? Ya, biasanya nggak pakai nama itu. Ya, inilah anak-anak kita yang akan menerima baptisan. Mudah-mudahan baptisan ini bukan sekedar seremonial, ya, bukan sekedar upacara aku baptis atau aku udah selesai nih katekisasinya, udah nggak perlu belajar Alkitab lagi. Ini pinter loh ini, mereka itu pandai dia, rupanya suka baca, suka ngeliat-ngeliat. Jadi saya kadang-kadang katekisasi nggak ngerti. Ya, mudah-mudahan dengan menerima baptisan diteguhkan untuk terus bersemangat menjadi saksi Tuhan. Ya, tidak berhenti hanya terima baptisan jadi anggota sudah merasa selesai belajar. Ya, tapi ini justru menjadi semangat yang baru bahwa saya dicintai Tuhan. Amin. Kepada hambanya yang telah melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasmi. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan hak, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari yang kekal. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Nats pembimbing dari untuk persembahan pagi hari ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Demikian firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukan terhadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dan melepaskan dosa. Tangkap pujian kita, betapa hati.
persembahan yang terbaik kepada Engkau. Engkau yang memberkati persembahan kami ini, Engkau menguduskan, biar persembahan ini boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan pada pagi hari ini, biarlah berkat melimpah menyertai kehidupan jemaat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk ke dalam prosesi baptis. Saudara-saudara yang Tuhan, hari ini sebagaimana telah diwartakan di sangkakala, kita akan melayankan baptis selam bagi anak Justinus Miracle Pratama Rakel ya. Baptisan adalah tanda dan meterai dari perjanjian anugerah yang baru yang diungkapkan oleh Paulus dalam suratnya kepada sidang jemaat Roma dalam Roma 6 ayat 3 sampai 5 yang berbunyi, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sekarang Saudara Justinus Miracle Pratama silakan menyatakan pengakuan imannya. Silakan ke depan. Mau menghadap sini atau menghadap sana berarti. Ya. Silakan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Paling Baik, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikuduskan daripada Roh Kudus, lahir dari anak bawah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana dan akan datang dari sana. aku percaya Roh Kudus, Bisa. Gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebaptisan dan Sah ya Bapak Ibu? Sah. Nah, kita sudah mendengar pengakuan imannya. Sekarang saya bertanya, bersediakah saudara dibaptis ke dalam iman seperti yang saudara ungkapkan tadi? Ya, saya bersedia. Bersedia. Ya. Apakah saudara juga mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, dan apakah saudara benar-benar yakin Ya, bahwa saya yakin. Ia menyelamatkan saudara sekarang ini? Ya, saya yakin. Yakin ya. Lalu bersediakah saudara mentaati kehendak Allah yang kudus dan memelihara perintah-perintahnya serta berjalan sesuai dengan firman-firman-Nya di sepanjang hidup saudara? Saya yakin. Saudara-saudara, kita telah mendengar pengakuan imannya, dan pernah kita juga telah mendengar jawaban dari kesediaannya, bukan hanya mengaku imannya tetapi juga bersedia dibimbing dan bersedia hidup sesuai dengan imannya itu. Kalau demikian, mari kita menuju ke kolam baptisan. Saya menghadap Pak Amos yang 150 ya. Iya Pak. Tapi pinggang. Sepatu sama itu pinggang. Akhirnya jangan dibawa. Dompet-dompetmu. Dompet-dompetmu. Dompet ya tuh. Kopi Pak, kopi. Oh, topinya nggak Bro? Dompet. Pinggang. Rokoknya kan? Rokoknya nih kemarin. Kalau
Ada di sini. Semua pada bawa enggak? Ya bawa kan. Kertasnya bawa Bu. Nanti nyanyi. Dan dekatkanlah. Ya, nyanyi dulu. Sambil kita mengangkat pujian, aku milikmu. Ku milikmu, Yesus Berdoa dulu Pak Tuhanku. pendetanya. Ku dengar suaramu. Pendetanya mau Oh, berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, anak-Mu Justinus Miracle Pratama telah menyatakan iman kepadamu. Siap untuk menerima tanda perjanjian yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang meneguhkan imannya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Miracle, aku membaptis kamu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayat berikutnya. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Selamat ya. Doa berkat. Langsung doa berkat nggak? Terus ada berkat. Doa syukur dulu Pak, baru doa berkat Pak. Marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Makasih. Puji Tuhan, ibadah kita selesai Bapak Ibu. Ada berkat. Doa dulu. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami. Demikian juga anak kami Yusinus mereka telah menerima sakramen baptis pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat makanan yang telah tersedia. Kau berkati, kuduskan menjadi kesempatan bagi tubuh kami. Dalam nama Yesus kami menikmatinya. Amin. Berangkat tuh. Mas licin.